Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan umum sistem operasi dan struktur sistem operasi. Baiklah teman-teman, mari kita simak. Yang pertama ada pengertian sistem operasi. Apa sih yang disebut dengan sistem operasi? Sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dari sebuah sistem komputer. Komponen komputer lainnya ialah perangkat keras, perangkat lunak aplikasi, dan para pengguna atau disebut juga dengan user. Secara umum, sistem operasi adalah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau disebut juga sistem calls ke pemakai, sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Adapun definisi dari hardware, software, and hardware. Hardware atau perangkat keras merupakan penyedia sumber daya untuk komputasi. Perangkat keras merupakan benda konkret yang dapat dilihat dan disentuh. Sedangkan software atau perangkat lunak merupakan sarana yang memberitahukan perangkat keras apa yang dikerjakannya, yang hanya dapat dilihat dari sudut apa yang dilakukannya terhadap perangkat keras. Yang terakhir ada brainware atau pengguna komputer. Yang dimaksud di sini dapat berupa manusia, program aplikasi lain atau komputer lain. Adapun peran sistem operasi, yang pertama sebagai resource manager atau pengelola seluruh sumber daya sistem komputer. Yang pertama, mengatur dan mengefisienkan penggunaan seluruh sumber daya komputer atau disebut juga dengan computer resource. Tugas utamanya memantau penggunaan semua resource, menerapkan aturan atau polisi, mengalokasikan resource yang diminta, mengambil kembali dialokasi resource. Sumber daya pada komputer terdiri dari sumber daya fisik dan sumber daya abstrak. Sumber daya fisik misalnya keyboard, barcode reader, mouse, joystick, touchscreen, hard disk, LCD, printer, modem, CD-ROM, RAM, cache memori, register, kamera, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya abstrak terdiri dari data dan program. Peran sistem operasi yang kedua sebagai extended machine atau virtual machine, penyedia layanan. Yang pertama, menyembunyikan kompleksitas atau kerumitan pemrograman hardware dari programmer atau user. Yang kedua, menyajikan fasilitas yang lebih mudah dan sederhana untuk menggunakan hardware. Sasaran sistem operasi. Sasaran utama sistem operasi meliputi yang pertama ada kenyamanan. Kenyamanan membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman. Yang kedua ada efisien. Efisien penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisien. Yang ketiga ada serta mampu berevolusi. Sistem operasi harus memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian, serta pengajuan sistem yang baru. Konsep sistem operasi. Yang pertama ada proses. Apa sih yang dimaksud dengan proses? Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses terdiri dari executable program, program data dan stack, program counter, dan lain-lain. Pada sistem time sharing secara periodik, sistem operasi menggilir eksekusi proses-proses yang ada, biasanya berdasarkan porsi waktu CPU. Ketika suatu proses dihentikan untuk sementara, maka proses tersebut harus dimulai kembali pada state yang sama dengan state ketika ia dihentikan. Konsep sistem operasi yang kedua ada files. Files terdiri dari path name, working directory, RWX, read, write, execute, bits protection code, file descriptor atau handle, special file, block and character, standard input, standard output, standard error. Konsep sistem operasi yang ketiga ada shell. Shell pada Unix merupakan command interpreter yang walaupun bukan merupakan bagian dari sistem operasi, menggunakan banyak fitur sistem operasi. Prompt standard input menandakan bahwa shell siap menerima komen. Yang keempat ada konsep sistem operasi system calls atau API, Application Programming Interface. Penjelasannya, suatu saat tata cara pemanggilan di program aplikasi untuk memperoleh layanan sistem operasi berupa extended instruction atau perluasan instruksi yang merupakan interface atau layanan langsung antara program-program dengan sistem operasi. Sistem calls meng-queue, mendelete, dan menggunakan objek-objek yang diatur oleh sistem operasi, antara lain proses-proses dan file-file.
Library procedure meletakkan parameter-parameter sistem call pada tempat tertentu dan memberikan instruksi trap untuk memulai sistem operasi. Trap instruction adalah ketika diterima oleh sistem operasi, sistem memeriksa adakah parameter tersebut valid atau tidak. Return from tab. Sistem operasi mengembalikan kontrol ke library procedure. Adapun struktur-struktur sistem operasi, yang pertama ada sistem monolitik, yang kedua ada sistem berlapis atau layer system, yang ketiga ada sistem dengan mesin maya atau virtual machines, yang keempat ada sistem dengan client server. Penjelasan sistem monolitik. Konsep sistem operasi sebagai kumpulan prosedur di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Kernel bisa semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pemakai. Contoh, sistem operasi Unix menggunakan konsep kernel loadable modulus, yaitu bagian-bagian kernel terpenting berada di memori utama secara tetap. Bagian-bagian esensi lain berupa modul yang dapat ditambahkan ke kernel saat diperlukan dan dicabut begitu tidak dapat digunakan lagi di waktu jalan atau runtime. Yang kedua ada sistem berlapis. Konsepnya, sistem operasi dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan, di mana lapisan-lapisan memberi layanan lapisan lebih atas. Dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan antarmuka I atau O antara dua lapisan bersebelahan. Yang ketiga ada sistem dengan mesin maya atau virtual machine. Konsepnya, awalnya struktur ini membuat seolah-olah user mempunyai seluruh komputer dengan simulasi atas pemroses yang digunakan. Sistem operasi melakukan simulasi mesin nyata. Mesin hasil simulasi digunakan user. Mesin maya merupakan tiruan 100% atas mesin nyata. Semua user diberi ilusi mempunyai satu mesin yang sama-sama canggih. Contohnya, sistem operasi MS Windows NT dapat menjalankan aplikasi MS-DOS, OS/2, mode teks, dan Win16. Pengembang Linux membuat dosemu agar aplikasi MS-DOS dapat dijalankan di Linux, Wine agar aplikasi MS Windows dapat dijalankan di Linux, IBCS agar aplikasi SCO Unix dapat dijalankan di Linux. Yang terakhir ada sistem dengan client server. Server adalah proses yang menyediakan layanan dan klien adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan. Proses klien yang memerlukan layanan pengiriman pesan ke server dan menanti pesan jawaban. Proses server setelah melakukan tugas yang diminta, mengirim hasil dalam bentuk pesan jawaban ke proses klien. Server hanya menanggapi permintaan klien dan tidak memulai percakapan dengan klien. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.